warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat, alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Rizka Fahira, Ajwa Askia, Kaila Sari, Nabila Sifa, Siti Anissa. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum berangkat ke sekolah, kalian sudah sarapan belum? Sudah, alhamdulillah. Nah, sarapan itu penting ya. Sebelum berangkat ke sekolah, kita harus sarapan. Nah, nasi yang kalian makan itu termasuk salah satu dari sumber daya alam. Kenapa? Oke, nanti kita akan temukan jawabannya akan Ibu kasih tentang materi dari pembelajaran sumber daya alam. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Nah, di sini ada pengertian sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat dimanfaatkan oleh kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam itu terdapat dibagi dua, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah matahari. Karena matahari itu tidak akan ada habisnya. Kemudian contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu besi contohnya. Kemudian ada macam-macam sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam ada yang dari tumbuhan dan hewan. Yang dari tumbuhan adalah seperti pohon, tumbuh-tumbuhan lainnya seperti perkebunan teh. Nah, ini dia pohon pinus. Kemudian di sebelahnya ada perkebunan teh. Kemudian untuk yang dari hewan, hewan ini terbagi lagi menjadi dua. Ada hewan darat dan hewan laut. Hewan darat itu adalah hewan yang hidup di darat, dan hewan laut adalah hewan yang hidup di laut. Kemudian hewan darat itu contohnya seperti sapi dan ayam. Kemudian hewan laut contohnya seperti ikan dan udang. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, nah di sini berdasarkan kelompoknya hewan itu dibagi lagi, yaitu ada hewan liar dan hewan peliharaan. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam, kemudian dia itu populasinya beberapa jenis hewan ini berkembang dan langka. Contoh dari hewan liar yaitu harimau dan orangutan. Kemudian ada contoh dari hewan peliharaan. Pengertian dari hewan peliharaan itu adalah hewan yang dipelihara dan diambil manfaatnya. Ada juga yang hanya untuk sekedar hobi dan kesayangan semata. Nah, contohnya yaitu adalah ikan koi dan kucing. Ada yang tahu selain ikan koi dan kucing? Iya, kelinci. Kelinci juga merupakan hewan peliharaan. Kemudian, untuk di selanjutnya, ada bahan baku dari hewan. Apa saja sih bahan baku dari hewan? Nah, kita lihat di sini. Ada telur, susu, dan daging. Nah, telurnya itu berasal dari hewan. Apa saja hewan yang bisa menghasilkan telur? Nah, di sini ada ayam, bebek, dan juga ada telur puyuh. Telur puyuh ini, telur itu banyak sekali memiliki protein yang tinggi. Dan kemudian susu ini berasal dari hewan seperti kambing dan sapi. Nah, susu ini adalah minuman yang menyehatkan. Kemudian di dagingnya
Di dagingnya banyak sekali manfaat yang bisa kita olah seperti daging bakar, daging ayam bakar. Kemudian ada bahan baku dari tumbuhan. Nah, bisa kita lihat di sini. Pengertian bahan baku adalah bahan yang diproses produksi menjadi bahan jadi. Kemudian bahan baku ini berasal dari tumbuhan. Tumbuhan ini dimanfaatkan untuk membuat perlengkapan seperti yang ada gambar ini, yaitu bisa dimanfaatkan menjadi meja dan kursi. Untuk selanjutnya, ada hasil teknologi pengolahan sumber daya alam. Jadi, hasil teknologinya itu misalnya seperti kertas. Kertas ini berasal dari pepohonan yang dapat diolah kembali menjadi kertas. Kemudian, pohon-pohon tersebut kan ditebang. Setelah ditebang, nanti akan dilakukan penanaman kembali. Nah, kertas dibuat pertama kali di Cina sekitar 1900 tahun yang lalu. Semula kertas terbuat dari serat tumbuhan yang digabungkan menjadi lembaran-lembaran. Kemudian di sini ada nasi. Nasi ini adalah makanan pokok orang Indonesia. Nah, nasi ini berasal dari beras. Beras adalah biji padi dan padi hampir ditanam di seluruh Indonesia. Kemudian ada dampak sumber daya alam, dampak pengambilannya. Jikalau ada penebangan-penebangan liar dan mengakibatkan hutan menjadi gundul, dari hutan menjadi gundul tersebut bisa mengakibatkan banjir. Maka dari itu setelah dilakukan penebangan hutan atau penebangan pohon, maka akan ditanam kembali. Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul disebut yaitu reboisasi. Nah, sampai di sini sudah paham semuanya? Oke. Di sini kita akan main game. Gamenya itu tentang apa yang tadi udah kakak jelasin tentang sumber daya alam. Ya. Di sini ada beberapa soal, dan ini ada jawabannya. Nanti kalian pilih yang mana jawaban yang benar dari ini, dari jawabannya di sini. Ambil soalnya, ambil jawaban yang benar. Ngerti? Paham? Oke, kita mulai dari Kayla. Silakan ambil. Dibaca ya soalnya. Hewan yang hidup di darat. Coba ambil yang mana? Cari jawabannya yang benar. Kalau misalnya salah, ambil yang benar. Ambil lagi, cari yang lain. Yang lain itu ya. Duduk yang betul. Udah, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Udah, Bella ke situ dulu. Situ dulu. Udah, kemudian Ajwa. Ambil soalnya. Dari jawaban yang benar. Coba baca soalnya, Pak Jua. Apa saja yang mulia. Nah. Udah. Sekarang Rizka. Baca yang besar. Baca. Akibat hutan gundul. Udah, cari jawabannya. Apa yang menyebabkan hutan gundul itu? Apa yang terjadi kalau hutan gundul itu? Udah. Berarti ini kita nggak tahu ya. Tebang. Udah. Oke, sekarang kita coba dari baris lagi. Apa Kayla itunya? Hewan yang hidup di darat. Jawabannya gajah. Kalau Ajwa tadi? Hewan liar sapi. Balik nih berarti ya. Hewan yang hidup di darat itu sapi. Yang termasuk hewan liar gajah. Dah, keluar. Udah ngerti kan?
tadi itu adalah penjelasan mengenai sumber daya alam, apa pengertiannya, kemudian ada yang berdasarkan dari hewan, tumbuhan. Dari hewan itu ada terbagi dua, ada hewan darat dan hewan laut. Kemudian macam-macam sumber daya alam, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Juga yang terakhir ada dampak dari pengambilan sumber daya alam. Nah, Ibu rasa mungkin kalian semua sudah paham, dan untuk latihan soalnya kalian akan mengerjakan soal di buku tema pada halaman 52 dari nomor 1 sampai dengan 10. Nah, jawabannya itu diambil yang benar saja dan pindahkan ke buku tulis masing-masing. Untuk besok dikumpulkan bersama Ibu lagi, dan saya kira cukup sampai di sini tentang materi sumber daya alam. Semoga kalian semua sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa sarapan, berangkat ke sekolah. Hati-hati pulangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.